Selamat pagi, salam sejahtera, salam sehat untuk kita semua. Kembali lagi pada pagi hari ini kita jumpa dalam pendidikan agama Katolik dan budi pekerti. Minggu lalu kita sudah sama-sama mendalami tentang keluhuran martabat manusia. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tema tentang mengembangkan budaya kehidupan. Sebagai manusia yang bermartabat, kita harus mengembangkan kehidupan kita dalam budaya kehidupan itu sendiri. Akhir-akhir ini, sadisme, sikap kasar terhadap hidup cukup merebak di tanah air kita. Para remaja, anak-anak, sampai orang tua senang untuk melihat dan tertarik untuk melihat film, berita, atau peristiwa yang bernapaskan dengan kekerasan. Tentu saja hal ini adalah contoh sikap pengembangan budaya kematian. Karena dari film, berita, peristiwa yang terjadi memperlihatkan kita betapa manusia tidak menghargai martabat orang lain, sehingga terjadi kekerasan, pembunuhan, perilaku yang menyimpang. Nah, bagaimana dalam pertemuan kita hari ini supaya dalam kehidupan kita bisa mengembangkan budaya kehidupan, lebih menghargai hidup kita dan hidup orang lain. Maka hidup itu harus sempurna. Hidup yang sempurna bukan hanya pada hidup masa kini, melainkan hidup yang terarah pada kehidupan yang kekal di surga. Maka hidup itu harus ditata kepada kehendak Sang Pencipta hidup itu sendiri, yakni Allah. Dan Allah mengajak kita untuk mengimani putranya, yaitu Yesus Kristus. Kita harus mengikuti Yesus, meneladani dan mengimani Yesus, agar dalam kehidupan kita memperoleh kehidupan yang kekal. Karena Yesus sendiri pernah berkata, "Akulah jalan dan kebenaran." Maka tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Aku. Maka pada hari ini kita akan sama-sama melihat bagaimana kita dalam kehidupan kita mengembangkan budaya kehidupan. Nah, pada pertemuan hari ini kita akan membahas indikator yang akan kita capai. Yang pertama adalah kita akan melihat contoh-contoh tindakan budaya kehidupan itu seperti apa. Lalu yang kedua, menjelaskan makna budaya kehidupan. Yang ketiga, menjelaskan arti budaya kematian dan dampaknya di dalam kehidupan bermasyarakat. Yang keempat, menjelaskan bahwa hidup harus dihargai dan diperjuangkan. Dan yang terakhir, apa usaha-usaha yang dapat kita lakukan untuk mengembangkan sikap hormat terhadap hidup. Nah, kita akan masuk pada langkah yang pertama, yakni contoh-contoh budaya kehidupan. Contoh-contoh budaya kehidupan, salah satunya adalah menghargai hidup sendiri dengan tidak merokok, tidak minum minuman keras, tidak menggunakan obat-obatan terlarang, tidak begadang tiap hari, tidak balap-balapan, tidak melakukan perkelahian ataupun yang mengancam kehidupan, dan pastinya menjaga jam istirahat dan pola makan supaya sehat, didukung dengan istirahat yang cukup dan juga olahraga yang teratur. Itu adalah contoh-contoh budaya kehidupan. Dan juga menghargai hidup orang lain dengan tidak memukul, tidak melakukan kekerasan, tidak membuli, dan masih banyak contoh yang lain. Silakan Anda menyebutkan sendiri contoh budaya kehidupan yang mungkin saya tidak sebutkan tadi.
Nah, kita lanjut pada langkah yang berikut adalah makna budaya kehidupan. Dalam sila yang kelima dari 10 perintah Allah, Allah berfirman supaya kita jangan membunuh. Kenapa? Karena kehidupan manusia diberikan oleh Allah dan itu harus dihormati. Hidup setiap orang sangat bernilai, sehingga tidak dapat dikorbankan untuk kepentingan yang lain. Tindakan membunuh menjadi wujud perampasan atas hak hidup orang lain. Maka budaya kehidupan dapat diartikan sebagai sebuah kebiasaan yang menghargai dan menjunjung tinggi nilai-nilai kehidupan. Hal ini tentunya selaras dengan ajaran Yesus yang tidak hanya melarang pembunuhan, tetapi ingin membangun sikap hormat dan kasih terhadap hidup. Nah, itulah makna budaya kehidupan. Jadi ketika kita menghargai hidup kita sendiri dan menghargai hidup orang lain, ternyata kita sudah berjuang untuk menjunjung tinggi nilai-nilai kehidupan yang Allah berikan kepada kita. Itu. Nah, kita masuk pada langkah yang berikut, menjelaskan arti budaya kematian dan dampak yang ditimbulkan dalam masyarakat. Budaya kematian adalah budaya yang bertentangan dengan budaya kehidupan. Budaya kematian adalah kebiasaan atau tindakan yang tidak menghargai kehidupan. Budaya kematian tampak dalam berbagai bentuk, misalnya pembunuhan, bunuh diri, aborsi, kekerasan dalam segala bentuk tindakan yang merusak, mengancam dan menghancurkan hidup manusia, narkoba, mabuk-mabukan, trek-trekan, ataupun contoh-contoh lain yang melanggar hak hidup baik orang itu sendiri atau orang lain. Dan dampaknya dalam masyarakat sangat besar pengaruhnya. Ini bisa merusak lingkungan hidup sekitar jika para remaja tidak mampu untuk membiasakan diri untuk terlibat dalam kehidupan yang lebih positif. Itu. Kita lanjut ke langkah yang berikut, menjelaskan bahwa hidup harus dihargai dan diperjuangkan. Nah, mengapa hidup harus dihargai dan diperjuangkan? Sudah sangat jelas bahwa kehidupan kita diberikan oleh Allah secara cuma-cuma. Dan bahwa dalam kisah penciptaan, Allah menciptakan manusia menurut dengan citra Allah. Kita adalah gambaran dan rupa Allah yang nyata dalam dunia ini. Oleh karena itu, baiknya kita menghargai pemberian Allah, anugerah Allah dalam kehidupan kita. Kita harus menjaga, kita harus memelihara, mengembangkan hidup ini menjadi lebih baik. Dan juga Allah melarang kita dalam firman Allah kelima, dalam 10 perintah Allah, supaya kita jangan membunuh. Kita harus menghargai, menjunjung tinggi nilai-nilai kehidupan yang diberikan oleh Allah kepada kita. Nah, langkah yang terakhir adalah usaha-usaha yang dapat dilakukan untuk mengembangkan sikap hormat terhadap hidup. Sebagai remaja, usaha-usaha yang boleh kita lakukan untuk mengembangkan sikap hormat terhadap hidup adalah yang pertama, mulai untuk mendisiplinkan diri, mengatur pola istirahat dengan baik, pilih teman dalam bergaul, tidak mencari teman-teman yang salah dalam bergaul,
menghindari minuman yang beralkohol, menghindari konsumsi narkoba atau obat-obatan terlarang, menghindari merokok, menghindari judi, tidak melakukan tindak kekerasan, perkelahian, bully, dan tentunya juga harus menjaga istirahat, menjaga diri, dan olahraga yang teratur sehingga tetap dalam keadaan sehat bugar serta makan yang sehat. Nah, itu adalah contoh-contoh usaha yang boleh kita lakukan untuk mengembangkan sikap hormat terhadap hidup. Setidaknya kita boleh menghargai hidup kita sendiri untuk menghargai hidup orang lain. Jika kita mau dihargai, jika hidup kita mau sehat, jika hidup kita mau berguna bagi siapapun, maka berbuatlah baik, peliharalah hidupmu dan hidup orang lain. Mari kita menghargai hidup kita dan hidup orang lain. Nah, sampai di sini semoga pembelajaran kita pada hari ini bermanfaat untuk kehidupan kita di masa yang akan datang, kehidupan yang lebih baik. Salam sehat dan terima kasih.